Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips ataupun pengalaman saya tentang entok ya, setelah memakai mesin tetas entok. Dan kali ini saya akan membahas 5 penyebab embrio mati sebelum menetas. Karena selama saya memakai mesin tetas, ada saja kendala, menurut saya ada saja kendala yang saya hadapi dan saya alami di dalam mesin tetas itu sendiri ya bro. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru punya mesin tetas atau baru akan belajar ternak mentok, mohon simak, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman ya bro ya. Ini sekitaran tentang mesin tetas dan tentang embrionya juga ya bro ya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan mendukung channel ini, semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran rezekinya ya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Amin. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Jangan lupa tonton sampai habis ya bro, biar tidak gagal paham. Oke bro, salam ternak. Oke, untuk penyebab yang pertama yaitu embrio mati karena tidak dapat memecah cangkang telur. Ya, ini contohnya seperti ini ya, bro ya. Hal ini dikarenakan kurang atau rendahnya kelembaban di dalam mesin tetas sehingga cangkang telur menjadi lebih kering dan keras. Oleh sebab itu, embrio tidak bisa keluar dan menyebabkan kematian, sehingga tidak dapat dipecahkan oleh embrio itu sendiri. Dan pada kasus ini, saya mengatasinya dengan cara memberikan bantuan lubang atau retakan ya, untuk membantu embrio bisa keluar dari dalam telur. Dan jika Anda memberikannya saja, sudah pasti embrio akan mati meski sampai masa penetasan berakhir. Dan inilah saya sedang membuka ataupun mengasih lubang ini pada telur-telur ini ya bro ya, biar si embrio itu bisa keluar dari cangkangnya sendiri ya bro ya. Oke, dan untuk penyebab yang kedua yaitu kelembapan terlalu tinggi pada masa penetasan telur ya. Berbeda dengan poin yang pertama yaitu embrio tidak dapat memecah cangkang telur karena rendahnya kelembaban pada mesin penetas telur. Ternyata kelembaban yang terlalu tinggi dalam mesin penetas telur juga bisa menyebabkan kegagalan pada proses penetasan ya bro ya. Anda bisa mengecek tinggi rendahnya kelembaban dengan menggunakan hygrometer ya bro ya. Ini alat hygrometernya, dan kelembaban yang saya pakai itu sekitar 65 sampai 75% ya bro ya. Dan jika tidak memiliki hygrometer, maka Anda bisa mengeceknya dengan kondisi telur, dari mana jika embrio mengalami kematian dengan kondisi telur penuh oleh air atau tenggelam dalam telur karena banyaknya kandungan air di dalamnya. Oke ya bro ya. Oke, dan untuk penyebab yang ketiga yaitu telur sudah kosong ya sejak hari kelima masa penetasan. Nih, untuk mengeceknya saya melakukan perompongan pada hari kelima telur. Jika telur masih tampak bening seperti ini ya, dan tidak menunjukkan serat-serat halus seperti jaring laba-laba ya, maka telur tersebut bisa dikatakan itu telur infertil ya bro ya.
Anda bisa keluarkan dan goreng telur sebelum busuk. Ini masih bisa dikonsumsi ya. Ini contohnya yang tidak ada embrionya ya bro ya. Oke, dan penyebab yang keempat yaitu embrio mati karena tertutup lendir cairan dari anak entok yang lain ya bro ya. Ini saya kasih contohnya ya bro ya. Jadi jika ada telur lain yang sudah berhasil menetas terlebih dahulu, maka usahakan DOC-nya tidak menginjak-injak telur lain ya yang belum menetas. Sebab DOE memiliki cairan yang lengket yang memungkinkan bisa menempel pada telur lain yang belum menetas dan bisa menjadi penyebab kegagalan penetasan ataupun embrio mati sebelum menetas. Ini ya bro nih. Ini cairannya kan sangat lengket ya bro. Jadi kita bisa bersihkan ya. Ini cairannya kan lama-lama bisa mengering dan membuat cangkang telur menjadi lebih susah dibesarkan oleh embrio yang akan menetas ya bro ya. Ini sangat mengganggu, jadi kita harus membersihkannya ya bro ya. Begitu ada itik yang menetas kan biasanya keluar cairannya itu, kita harus rajin membersihkannya, jangan sampai menempel pada telur-telur yang belum menetas ya bro ya. Oke, dan penyebab yang kelima yaitu kurangnya kebersihan dan pembalikan telur pada saat proses penetasan telur berlangsung ya bro ya. Selain tadi telur yang tertutup, ini faktor yang kelima ini termasuk juga ternyata bisa membuat ya telur itu gagal menetas. Ya ini adalah timer waktu untuk pembalikan telur ya, otomatis. Ini saya setting setiap 6 jam satu kali. Ini telur ini akan membalik ya atau berputar secara otomatis. Jadi harus teratur waktu berputarnya ya bro ya. Setiap 6 jam sekali harus berputar, dipastikan itu ya. Selain mesin tetasnya harus dalam kondisi bersih, usahakan juga tangan kita dalam keadaan bersih ya bro ya ketika akan memegang telur. Karena bisa saja kotoran dari tangan menempel pada cangkang telur. Hal ini juga dapat menyebabkan pori-pori yang ada pada cangkang telur akan tertutup. Dan tertutupnya pori-pori ini akan menyebabkan kurangnya asupan oksigen yang dibutuhkan oleh embrio yang ada di dalam telur dan akan menjadikannya mati sebelum masa menetas. Oke bro, ini mesin tetas saya. Ini belum saya bersihkan ya bro ya. Jadi kita harus rajin membersihkannya supaya entok-entok kita itu tetap sehat ya bro ya.